Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Michel Talain, kelas A, Fakultas Teologi, Program Studi Teologi Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi menulis karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan landasan teori, metode ilmiah, dan kaidah keilmuan. Karya ilmiah biasanya berisi data, fakta, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Berikut adalah beberapa ciri karya ilmiah. Ditulis secara sistematis dan runtut, menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif dan faktual, menggunakan gaya bahasa yang lugas dan eksplisit. Karya ilmiah memiliki fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Karya ilmiah juga dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Berikut pengen jelaskan mengenai tahap-tahap dalam membuat karya ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah, karena dengan membuat sebuah perencanaan, maka aspek yang dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan sangat baik. Yang kedua adalah tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut ini. Yang pertama, manfaat perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, kelola dan pilih bahan-bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Yang kelima, membuat kutipan. Yang keenam, membuat daftar instrumen, wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu, apa dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah. Semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda, dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. Yang keempat, tahap menulis draft. Ada 3 tahap dalam menulis draft, yaitu yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Yang kedua, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Yang ketiga, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Yang kelima, tahap revisi. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua, membaca ulang seluruh isi draft, data atau referensi yang akan dijadikan bahan, sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Yang ketiga, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. Yang keenam, tahap penyuntingan. Ada 2 tahap, yaitu yang pertama, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan atau huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Yang kedua, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kita masuk pada tahap yang ke-7, yaitu tahap publikasi. Terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama, tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Yang kedua, sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Yang ke-8, yaitu evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu
melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Adapun evaluasi yang lebih utama, ada fokus, pembangunan, organisasi, gaya konvensi. Demikian materi yang saya bawakan. Terima kasih.